88,2 FM Hot Radio, today's best music hotness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Zulfa di sini. Baik, luar biasa. Ketemu lagi bareng Zulfa di sini, tentunya dalam program Biasa Bincang Apa Saja. Bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa hari ini yang telah membersamai Zulfa hari ini, yang sudah ada di samping Zulfa nih. Ada Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Brigadir Jenderal Pol Dr. Andes Rahmat Nur Said MSI. Luar biasa. Halo Bapak. Ya, halo. Selamat pagi para pendengar Hot Radio 88,2 FM Serang. Betul. Selamat pagi. Luar biasa semangat ya Pak ya hari semangat, ini ya Pak ya. Harus semangat ya. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, sehat. Tentunya ya. Ya. Luar biasa, dan kita hari ini akan berbincang-bincang ya Pak seputar strategi BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan Banten bersinar. Ya, bersih dari narkoba. Betul. Ya. Jadi bersinar itu singkatan ya Pak ya? Iya, betul. Singkatan dari bersih dari narkoba. Luar biasa. Ini menarik sekali nih ya Pak ya pembahasannya ya. Nah, sebelum kita lebih jauh nih bertanya-tanya tentang strategi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten tentang mewujudkan Banten bersih narkoba atau bersinar, boleh dong Pak disampaikan nih tentang nafza itu sendiri atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang memang dilarang karena bisa merusak masa depan ya Pak ya? Iya, betul. Ya, itu dilarang. Diperbolehkan hanya dua, yaitu penelitian dan untuk kesehatan. Ya, untuk apa itu nafza? Ya, kalau narkotika itu kan merupakan zat buatan dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Ya, intinya kecanduan. Psikotropika juga demikian. Ya, psikotropika yaitu adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang dapat mengurangi sistem syaraf pusat dan menimbulkan juga kecanduan. Kemudian untuk zat adiktif yaitu obat serta bahan-bahan adiktif yang apabila dikonsumsi maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus atau kecanduan. Ya, prinsipnya di sini adalah kecanduan itu tadi. Ya. Jadi kenapa berbahaya? Karena dapat menyebabkan kecanduan ya Pak ya. Kecanduan itu. Ada nggak sih Pak sanksi hukum bagi pelaku itu sendiri? Ada dong konsumsinya ya, yaitu ini saya buka di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya, ini di pasal 111-nya. 111-nya saya baca saja ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1, tanaman ganja. Ya, ganja ini untuk dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun. Sini dijelaskan paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Ini sudah dijelaskan. Kemudian untuk pasal 112-nya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Kalau tadi tanaman, ini bukan tanaman. Ini sama dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dendanya tadi sama. Kemudian di pasal 114-nya, ini yang sering biasanya para pelaku melakukan kegiatan atau melakukan pelanggaran
pidananya, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, berarti ini sebagai penawaran, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi sudah diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian, Mbak. Jadi memang sudah diatur dalam undang-undang ya, ada sanksi hukumnya bagi pelaku. Iya, ada sanksi hukumnya. Tadi sudah saya jelaskan. Betul sekali, Pak. Nah, di sini seperti yang Julfa tahu ya, Pak, ada juga Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika ini merupakan zat buatan dari tanaman yang memberikan efek halusinasi yang seperti Bapak bilang tadi ya, yang menurunnya kesadaran dan juga menyebabkan kecanduan. Nah, boleh dong Pak kasih tipsnya nih supaya generasi muda ini tidak mengkonsumsi narkoba, karena bisa digambarkan nih sama Bapak nih separah apa sih dari dampak pecandu narkoba ini? Ya, supaya tidak menggunakan narkoba, tentunya yang pertama yaitu dalam pergaulan, ya. Dalam pergaulan pilih teman dalam pergaulan, karena berdasarkan penelitian paling banyak menggunakan narkoba adalah dari kalangan remaja. Waduh, kalangan remaja ya. Itu akibatnya dua, pengaruh teman sebaya, pengaruh teman sebaya dan pengaruh dari lingkungan, karena ingin mencoba, ya sebanyak coba-coba. Nah itu. Nah, untuk mengantisipasi tentunya selain pola teman tadi, ya, kemudian dalam pergaulan yang seperti juga tentunya kegiatan yang positif, ya, kegiatan keagamaan, kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan agama dan sebagainya itu tentunya untuk menghindari, ya. Dan tentunya ketika tadi harus pilih-pilih teman, karena itu tadi kalau nanti terpengaruh akibat misalnya nggak menggunakan narkoba, cemen loh, ada kan, nggak kekinian loh, kuno loh, itu terus akhirnya nanti pertama dikasih sekali, 2 kali, 3 kali kasih mencoba, kemudian nanti begitu betul-betul mencoba keempat kalinya akhirnya ya tadi ketagihan, kecanduan, gitu. Itu yang bahayanya. Mungkin Mbak. Jadi untuk generasi muda nggak ada salahnya ya Pak ya, pilih-pilih teman, karena faktor utama kita dipengaruhi itu dari teman dan lingkungan. Tuh teman-teman diingat tuh ya, kita harus pilih teman. Itu nanti kalau tidak, kalau sudah kecanduan kan udah kecanduan harus menggunakan, harus mencari. Akhirnya apa? Akhirnya nanti pertama bengong kan, bengong, nyolong, bohong, nodong. Nah, itu yang bahaya. Karena efek kecanduan tadi, gimana kalau tidak menggunakan, harus ada, harus menggunakan. Itu makanya bahaya tadi, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak. Nah, seperti yang kita tahu ya Pak ya, dari BNN dan aparat penegak hukum lainnya ini memang gencar ya Pak melakukan operasi untuk memberantas peredaran narkoba. Namun sepertinya belum jerah juga nih Pak pengedar narkoba dan juga pemakai narkoba. Bisa dijelaskan dong Pak kenapa bisa seperti ini? Wah, itu banyak faktor Mbak. Ya, faktor. Yang pertama karena narkoba itu bisnis yang menggiurkan. Ya. Bisnis menggiurkan. Sebagai contoh saja, misalnya sabu itu di luar negeri sana, ya di Malaysia, di mana itu di RRT, kemudian di Thailand itu kurang lebih 500-600 ribu. Masuk ke Aceh, masuk ke Sumatera Utara 700-800 ribu. Masuk sini 1 juta sampai 1,5 juta. Kemudian dilempar lagi ke Ambon sana, ke Maluku Utara, ke Papua sana itu sudah 3 juta. 1 gram itu. Wow. Gimana kalau nanti 5 gram, 1 kilo, bisnisnya menggiurkan. Yang kedua adanya memang karena bisnis menggiurkan itu adanya keterlibatan oknum aparat, baik TNI, Polri, ASN, kemudian para pengusaha barangkali, dan ini
jaringan narkoba ini didukung oleh jaringan internasional satu. Yang kedua, bandarnya juga dari luar negeri, sehingga ini modalnya cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Kemudian yang ketiga itu wilayah Indonesia sangat luas. Wilayah Indonesia sangat luas, di mana bolong-bolongnya banyak, ya. Ada pelabuhan rakyat. Di kita aja di Banten, termasuk strategis. Di 3 jalur kita ada. Jalur udara kita ada Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara paling sibuk, ya. Kemudian di jalur lautnya kita ada Pelabuhan Merak, di mana itu merupakan pintu masuk Sumatera ke Jawa. Ya, di situ banyak penumpang antara mau masuk ke Jawa dan mau masuk ke Sumatera lewat Pelabuhan Merak. Kemudian juga Pelabuhan Bojonegara, pelabuhan barangnya itu cukup besar juga. Di samping itu juga ada pelabuhan rakyat, pelabuhan tikusnya di Labuan sana, di Pulau Cangkir, di Bayah. Wah, banyak juga ya Pak ya? Banyak. Di samping itu di wilayah lain, di wilayah Indonesia ini kan banyak. Lanjut kaitannya dengan adanya narkotika jenis baru. Ini jaringan sindikat itu kreatif, ya. Jaringan sindikat itu kreatif. Ada jenis narkotika baru yang terus bertambah. Makanya kita di samping itu juga tadi pengaruh pergaulan, kemudian adanya perkembangan teknologi yang cukup maju, di mana para sindikat itu pesannya lewat online. Wah, dengan ada juga itu, Pak. Akun palsu. Banyak itu, ya, banyak terjadi. Kalau nanti di sekitar Serang atau nanti agak ke Tangerang, ke Cilegon sana, nanti dengan sandi atau dengan namanya peta jatuh. Peta jatuh itu misalnya nanti ketemu di depan Hot FM itu ada apa? Ada kotak sampah misalnya. Jam 8 malam ya, tengok nggak ada ini. Nah, itu salah satunya. Demikian Mbak, kenapa ini terus. Demikian juga adanya oknum narapidana, oknum pegawai lapas yang ketika sudah dipenjara di sana itu kadang masih mengendalikan itu karena dia bisa ada akses handphone dan sebagainya. Makanya itu kenapa narkoba masih terus marak. Ya, karena itu tadi termasuk banyak ya, Pak, ya? Banyak, termasuk remajanya juga pengen coba-coba itu tadi. Ya? Oke. Ya. Tadi Bapak telah menyinggung kalimat katanya narkoba ini ajang bisnis yang besar katanya ya. Ya. Ini jadi makin penasaran nih Julfa, apalagi kan wilayah Indonesia ini sangat luas dan merupakan pasar yang besar nih Pak. Ya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan Julfa ajukan setelah ini. Ya. Tapi setelah lagu berikut ini ya Pak ya. Oke. Baik, jadi dari mana-mana teman-teman tetap di 88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. 88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music Hotness. Masih dengan pembahasan yang tadi nih mengenai strategi BNN Provinsi Banten mewujudkan Banten bersih narkoba. Dan masih bersama narasumber kita dari Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Brigadir Jenderal Pol Dr. Andes Rahmat Nur Sahid MSI. Masih lanjut nih Pak dengan pertanyaan yang tadi nih Pak. Ya. Apakah memang karena Indonesia ini wilayahnya sangat luas dan juga menjadi pangsa pasar yang besar, ini menjadi daya tarik dari bisnis haram ini Pak? Iya, salah satunya itu, salah satu faktornya. Baik, bagaimana sih Pak upaya dari BNN sendiri untuk mengamankan wilayah dari pelaku bisnis haram jual beli narkoba ini? Oke, jadi untuk langkah strategi dari BNN Provinsi Banten, tentunya kami berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, dengan biasanya yang sering kita kerjasama yaitu dengan Bea Cukai, ya, ketika pengungkapan jaringan narkoba. Demikian juga dengan TNI, dengan Polri, Polda, Polres jajaran, demikian juga dengan Pemprov, ya, Pemprov dan Pemkab dan kota tentunya, pemerintahan kota di jajaran Provinsi Banten. Demikian juga dengan yang lain, dengan swasta, misalnya dengan pelabuhan udara, ya, di sana ada Angkasa Pura,
kemudian pelabuhan lanjut dengan KSOP, dengan ASDP, demikian juga dengan yang lain, dengan tokoh masyarakat. Kaitannya dengan sosialisasi, ya, dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Masuk sekolah, kita juga masuk ke sekolah-sekolah, ke universitas, ke perguruan tinggi, demikian juga dengan swasta. Dengan kepala dinas kaitannya dengan bahaya narkoba ini, misalnya dengan kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, Dispora, BKKBN, dan lain sebagainya. Wow, Gitu, luar ya. biasa. Jadi banyak ya Pak stakeholder Iya, lain yang mendukung. harus bukan hanya kerjaan BNN dan polisi saja, Betul. tentunya seluruh komponen harus ikut berperan serta. Baik. Itu, ya. Bagaimana sih Pak prevalensinya nasional dan Banten terhadap narkoba? Oh, prevalensi ya. Prevalensi ini di tahun 2019 itu untuk pakai satu tahun terakhir itu 3,4, jadi 1,8% dari jumlah penduduk. Prevalensi antara perbandingan jumlah penduduk dan pengguna. Kemudian pernah pakai itu 4,5 atau 2,4%. Kemudian untuk di Bantennya tahun 2019 itu pakai satu tahun terakhir 31.489 dan pernah pakai 48.864. Dan untuk tahun 2023 ini berdasarkan pernyataan Pak Kepala BNN Republik Indonesia kemarin itu 3,3 juta. 3,3 juta. Untuk Banten kurang lebih ya 49 ribu. Nah, jadi cukup banyak juga untuk cukup tinggi. Apalagi di wilayah yang cukup ramai, misalnya Tangerang Raya sana, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Kalau untuk yang di sini yang agak ramai yaitu Serang dan Cilegon serta Kabupaten Serang. Namun demikian tidak menutup di daerah Labuan, di daerah Pandeglang, daerah Lebak sana sudah mulai marak ya. Demikian. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya di kota-kota saja. Oh iya, ya? Sekarang udah di pelosok-pelosok, di pedesaan itu sudah masuk nih. Sindikat jaringan ini kreatif dan inovatif sekali. Iya ya. Iya, begitu Mbak. Ya. Baik, boleh dong Pak disampaikan nih keberhasilan dari BNN Republik Indonesia dan juga BNN Banten dalam mengungkap kasus sabu atau narkoba ataupun ganja. Oke, untuk BNN Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu itu di Aceh berhasil mengungkap sabu dan ganja, kemudian di Sumatera Utara, di Jambi, di Sumatera Selatan, kemudian di DKI Jakarta. Belum lama ini juga di Bali ditemukan itu laboratorium untuk membuat narkotika. Itu pelakunya itu orang asing, mungkin juga di Kalimantan, Sulawesi. Di seluruh Indonesia ini BNN sudah berhasil mengungkap. Khusus untuk di wilayah Banten, BNN Provinsi Banten ini hari Sabtu kemarin ini masih kita kembangkan ya. Kita berhasil mengungkap 110 kilogram, 110 kilogram ganja. Ini berasal dari Aceh. Ini sedang kita kembangkan ya. Dibawa melalui truk, melalui truk itu berhasil kita ungkap 110 kilogram. Kemudian yang agak menonjol yang lumayan besar juga itu 2 minggu sebelum Lebaran itu di Pasar Kemis Tangerang itu kita BNN Provinsi Banten berhasil mengungkap 21,3 kilo, 21,3 kilo sabu. Nah itu kalau diuangkan itu sudah 21,3 M itu. Ya, kalau diuangkan besar. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita bisa mengungkap ganja 3,5 kilo dan 37 paket itu sabu ya yang dimasukkan ke kue bolu itu dari Sumatera Utara itu berhasil kita ungkap juga. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita kerjasama dengan Bea Cukai berhasil mengungkap sabu yang dimasukkan ke dalam senar pancing ya, senar pancing. Ini kerja sama kami dengan Bea Cukai. Demikian juga yang yang di bawah 1 kilo ini Mm-hmm. Beberapa kali kasus kita bisa ungkap. Demikian lah.
Jadi berbagai macam ya Pak ya cara-caranya ya. Bahkan ada yang di dalam kue dan lain sebagainya Iya, ya betul. ampun. Ya, makanya kita harus waspada terhadap jaringan narkoba yang semakin inovatif dan kreatif tersebut. Ya, Baik. ya, Nah, itu tadi tentang keberhasilan dari BNN Republik Indonesia dan BNN Provinsi Banten dalam mengungkap kasus sabu atau narkoba dan juga ganja ya Pak ya. iya. Dan Zulfa juga penasaran nih tentang strategi BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan Banten bersinar atau bersih narkoba itu Ya. bagaimana sih Pak? Oke. Strategi kami itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk yang soft. Yang soft itu melalui sosialisasi termasuk talk show, termasuk yang hari ini ya, kemudian penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat, dan masyarakat masuk ke pendidikan seperti tadi saya jelaskan, ke sekolah, ke mana itu universitas, perguruan tinggi, ke lingkungan kerja, ya, baik swasta maupun pemerintahan. Mungkin juga kami kemarin kerjasama dengan dinas tenaga kerja, kita juga mau masuk ke perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang bersinar, masuk ke lapas dan semua ya, semua itu untuk softnya. Kemudian untuk smartnya kami membuat konten, membuat aplikasi di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media yang lain. Itu untuk terus mengumumkan bagaimana bahaya narkoba. Di mana untuk sosmed tersebut kami juga kirimkan ke Pemprov, ke Pemda, ke swasta, kemudian ke hotel-hotel dan sebagainya. Kemudian ketiga hardnya yang keras, yaitu kami bisa mengungkap jaringan atau sindikat narkoba. Yang keempat yaitu kerjasama antara BNN dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, sehingga untuk narkoba ini bisa menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya BNN saja. Betul. Ya, jadi betul. banyak strategi dan upaya juga yang dilakukan oleh ya. BNN Provinsi Banten ya Pak ya. Dan tidak hanya fokus pada pelaku saja, tapi juga fokus untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya narkoba ya Pak ya. Luar biasa, keren sekali BNN Provinsi Banten. Nah teman-teman, masih ada beberapa pertanyaan lain nih seputar tentang strategi dari BNN untuk menciptakan Banten yang bersinar atau bersih dari narkoba. Jadi jangan kemana-mana, Hotners, tetap di 88,2 FM Hot Radio, today's best music. 88,2 FM Hot Radio, today's best music, Hotners. Masih dengan Zulfa di sini dan juga masih dengan Bapak Brigadir Jenderal Pol Dr. Andes Rahmat Nur Syahid MSI yang akan berbincang-bincang masih dengan seputar tentang mewujudkan Banten yang bersih narkoba atau Banten bersinar. Nah, Bapak, bisa dong Pak dijelaskan nih tentang pemutahiran data kawasan rawan narkoba, utamanya di kawasan Banten. Oke, untuk pemutakhiran kawasan rawan narkoba ini sedang berproses. Sekarang sedang dilaksanakan teman-teman dari BNN. Ini karena untuk untuk penelitiannya atau samplingnya itu seluruh desa yang ada di Provinsi Banten. Ini seluruh desa kan akan dilaksanakan semacam sampling gitu atau kuesioner, tapi melalui aplikasi. Sedang berproses. Jadi di Provinsi Banten ini ada 1.552 ini sedang kita kerjakan. Kalau yang di Tangsel itu karena hanya 54 desa itu sudah selesai. Kemudian di Tangerang kota Tangerang itu sudah 90%. Kemudian di Cilegon juga hampir selesai, dan di kota Serang juga hampir selesai. Yang agak banyak itu di kabupaten di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang, karena itu jumlahnya lebih besar. Di mana untuk IKRN namanya, indeks kawasan rawan narkoba itu nanti akan ditanyakan dengan kuesioner aplikasi
di mana sasarannya yaitu lurah atau kepala desa, kemudian aparat penegak hukum, yaitu nanti yang akan ditanyakan yaitu kepada para Babinsa dan Babinkamtibmas, dan di masing-masing desa itu nanti ada perwakilan 30 orang. Nah, 30 orang. Ini yang menjadi kesulitan ini, misalnya wilayah Lepak sana ya, yang perbatasan dengan Sukabumi, kemudian di Pandeglang yang agak jauh itu yang agak kesulitan. Bahkan di sana tidak ada, masih ada beberapa wilayah yang tidak ada sinyalnya. Nah, ini memang ini kesulitannya, nanti akan kita panggil kepala desanya yang ada sinyalnya. Ini sedang berproses. Target kami akhir Oktober, ya, Oktober nanti akan selesai, sehingga nanti bisa dilihat dari indeks kerawanan narkoba di wilayah Banten. Karena ini oleh BNN Republik Indonesia, ini di seluruh Indonesia diperintahkan untuk membuat semacam aplikasi gitu, aplikasi di mana nanti seluruh komponen yang saya sebutkan tadi untuk mengisi link di aplikasi yang sudah dibuat. Demikian, Pak. Baik, jadi tidak hanya di Banten ya Pak ya? Ya, tidak hanya di Banten, tapi di seluruh Indonesia. Di mana ini basisnya adalah itu untuk aplikasi. Jadi sudah ya modern lah. Modern. Kalau kemarin kan masih manual, sekarang basisnya adalah sudah yang ini. Ya. Luar biasa. Nah, untuk IT ya. Baik. Untuk menunjang program pemutakhiran data kawasan rawan narkoba itu sendiri, Pak, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Tentunya ya masyarakat harus berperan serta, yaitu perwakilan 30 di masing-masing desa dan kelurahan diharapkan nanti berpartisipasi untuk mengisi link, ya, mengisi link yang nanti berbasis IT tadi untuk mengisi link yang sudah disebutkan. Demikian juga para kepala desa dan lurah dan Babinsa, Babinkamtibmas di seluruh provinsi Banten. Nah, ini koordinasi kami karena wilayah Tangerang Selatan, kemudian sebagian wilayah kota Tangerang sana dan sebagian kabupaten Tangerang itu wilayah hukumnya masuk Polda Metro, Polda Metro Jaya. Kami juga koordinasi dengan Polda Metro dan Polres yang masuk wilayah Polda Metro. Nah, itu ini kami koordinasi terkait dengan Babinsa dan Babinsa. Jadi termasuk dengan Korem di Tangerang, di Jaya Krama yang ada di Tangerang. Ini kami juga koordinasi supaya nanti pengisian link itu bisa segera selesai di akhir Oktober. Demikian, Mbak. Ya. Jadi masyarakat juga turut serta ya Pak ya? Harus. Kami harapkan turut serta berperan aktif untuk mengisi link yang sudah disediakan. Demikian, Mbak. Nah, selanjutnya nih Pak, ada satu pertanyaan dari salah satu pendengar Hotel Serang nih Pak. Ya. Dari akun @kreativvisual, ya. Ada pertanyaan katanya, apa saja sih Pak jenis narkoba yang paling banyak beredar di Provinsi Banten saat ini? Jadi untuk yang banyak beredar di wilayah Provinsi Banten, yang pertama itu ganja, kemudian sabu, ya, sabu, ekstasi, dan tembakau gorila, ya, tembakau gorila. Tembakau gorila itu tembakau kering, ya, tembakau yang dirajang-rajang dengan pisau itu, tembakau kering, kemudian dicampur atau siram dengan zat yang mengandung narkoba. Tapi kenapa disebut gorila, Pak? Nah, ini sandi. Ada juga yang tembakau sintetis. Ada juga tembakau gorila. Ini ya dari kalangan mereka sendiri itu. Tembakau gorila, tembakau sintetis atau tembakau sinte. Jadi ada ini ada sebutan-sebutannya Pak ya. Unik sekali. Ya, namun demikian gini Mbak, banyak juga yang beredar di wilayah Provinsi Banten, yaitu obat-obat berbahaya. Obat-obat berbahaya itu obat yang harusnya dengan resep dokter, tapi karena murah dia beli kemudian dioplos sendiri. Contohnya tramadol, eksimer, itu kan harusnya untuk obat nyeri, obat pusing dan sebagainya, dan itu harus dengan resep dokter, tapi mereka campur sendiri. Bahkan oplosannya nggak jelas itu, dicampur dengan obat nyamuk, dicampur dengan larutan penyegar, ya, yang penguat tenaga itu. Akhirnya rasanya rame, kan?
rasanya rame, dia jadi berani dan sebagainya. Nah, ini yang banyak terjadi di wilayah Provinsi Banten. Ya, gitu. Walaupun unik-unik ya Pak ya, tapi jangan sekali-kali untuk mencoba nih, apalagi adik-adik ya. Jangan sampai penasaran ya Pak ya. Iya. Tapi kadang kalau kita pikir, apalagi campuran-campurannya itu aneh-aneh juga ya Pak ya, obat nyamuk segala macam. Atau dia mereka dari mana itu ya? Mungkin dari mulut ke mulut ya, rasanya bikin. Karena gini, mereka itu anak-anak muda itu mungkin baca atau melihat di sosmed juga. Nah, apa ininya? Hidup itu jangan pahit sama manis saja Pak katanya. Ini berdasarkan ini ya, dari asesmen tuh perlu puyeng katanya. Wah, itu puyengnya itu menggunakan obat-obat itu dicampur yang nggak jelas itu. Jangan ya Dek ya. Jangan ya, jangan. Baik. Nah, masih ada lagi beberapa pertanyaan nih untuk kepada BNN Provinsi Banten. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Masih ada satu lagu lagi yang akan kita dengerin. Yuk, kita dengerin lagu berikut ini. 88,2 FM Hotel Radio, today's best music hotners. Masih dengan Zulfa di sini, masih bersama narasumber kita yang luar biasa dari Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Brigadir Jenderal Pol Dr. Andes Rahmat Nur Syahid MSI. Luar biasa ya Pak ya. Tadi kita telah banyak-banyak berbincang tentang strategi dari BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan Banten bersih narkoba atau Banten bersinar ya Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya Pak, boleh dong kasih himbauan dan juga harapan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Rahmat Nur Syahid MSI sendiri kepada masyarakat nih, khususnya generasi muda untuk menjauhi narkoba demi masa depan yang jauh lebih baik. Oke. Jadi untuk seluruh masyarakat wilayah Provinsi Banten, khususnya para generasi muda yang di tahun 2045 nanti akan kita menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas ini diharapkan nanti tentunya adik-adik remaja ini adalah sebagai pemimpin di tahun 2045. Untuk itu kami berharap untuk tidak mencoba yang namanya narkoba. Sekali mencoba kan sengsara. Yang kedua, harus ikut berpartisipasi, berperan serta kaitannya dengan program P4GN. P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, ya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dengan cara yaitu berani menolak apabila diajak oleh temannya ataupun siapapun untuk melakukan atau menggunakan narkoba. Yang kedua, berani untuk melapor manakala di wilayahnya, di lingkungannya terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian yang ketiga, berani untuk merehab. Berani merehab apabila ini yang masih banyak menemukan aib keluarga, barangkali keluarga, famili, saudara dan sebagainya. Berani untuk merehab, untuk direhab, lapor ke BNN untuk direhab. Sehingga kalau nanti direhab itu tidak kena pasal nanti ya, tidak ditangkap oleh polisi dan BNN. Jadi untuk berani menolak, berani melapor, dan berani untuk rehab. Untuk rehab. Sehingga sekali lagi nanti tujuan dari pemerintah Indonesia yaitu di tahun 2045 untuk mewujudkan generasi emas, untuk mewujudkan Indonesia emas itu bisa terwujud. Apapun programnya, itu stunting, bidik misi, beasiswa, LPDP, itu tidak akan bisa terwujud apabila generasinya menggunakan narkoba. Tentunya generasi yang kepling nanti ya, generasi yang tidak berkualitas. Untuk itu saya berharap untuk tidak atau jangan mencoba yang namanya narkoba.
Demikian Mbak. Biasa, keren sekali ya. Ya. Ada yang Julfa garis bawahi tadi. Iya. Sekali mencoba maka akan Sengsara. Iya. Jadi jangan coba-coba Iya, ya jangan ya adik-adik. Dek ya untuk mencoba Sekali. narkoba. Karena Luar kami biasa. kalau setiap misalnya sosialisasi dan sebagainya, Mm-mm. kita membuat konten di akhirnya tuh. Misalnya hari ini pakai narkoba, jangan ya Dik ya, jangan. Betul. Gitu. Terus ada teman pakai narkoba diam saja, Mm-mm. jangan ya Dik ya, jangan. Terus bisanya kan sekarang apa? Yura, kamu bisa? Iya. Bisa, aku pasti bisa hidup sehat tanpa narkoba. Wah, Gitu. keren sekali, Iya. luar biasa. Jadi memang mengikuti perkembangan Oh zaman iya, ya, karena harus itu yang ikutin. viral-viral Yang itu ya, viral Pak, ya. apa gitu, ikutin. Betul. Iya. Luar biasa, keren Ya. sekali. Nah teman-teman, ini pembahasannya begitu luar biasa, bahkan untuk diri kita sendiri ya Pak, sangat bermanfaat Ya. sekali untuk bisa berani menolak dan juga berani untuk melaporkan, berani dan juga untuk rehab. berani untuk Ya. rehabilitas. Keren Oke. sekali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, dan juga terima kasih banyak Bapak Ya, atas terima kasih. materi-materi yang luar biasa. Ya, Pro Keren ya, sekali. Pro Hot Radio. Terima Betul. kasih atas undangannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jangan bosan-bosan, nanti Oke, kita ngobrol nanti lagi. ya boleh di waktu lain kaitannya dengan Betul. temanya lain, tapi kaitannya dengan sama yaitu anti narkotika ya gitu. Betul, Ya. iya, karena ini sangat informatif ya Iya. Pak ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak ya. Iya. Nah, saya Terima Julfa Oktiani pamit undur diri, mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Mbak, ya sama-sama. Terima kasih Hot Radio atas undangannya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa lagi dalam program Bincang Apa Saja atau Biasa. Julfa Oktiani pamit undur diri, Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.